Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Enol Martin dengan NIM 2201020002, mahasiswa program studi akuntansi. Baik, langsung saja kita ke permasalahan. Untuk menjawab pertanyaan pertama yang menjelaskan cara mengidentifikasi masalah dalam proposal penelitian. Yang pertama itu, masalah dalam penelitian saya itu diidentifikasi dengan fokus pada praktik penghindaran pajak yang terjadi di sektor finansial di Bursa Efek Indonesia, khususnya pada periode 2022 sampai dengan 2024. Praktik penghindaran pajak atau yang sering dikenal dengan istilah tax avoidance seringkali dilakukan melalui pendekatan dinkapitalisation, konservatisme akuntansi, dan financial distress, di mana perusahaan lebih banyak menggunakan utang untuk meminimalkan kewajiban pajak. Selain itu, penerapan prinsip konservatisme akuntansi dan kondisi kesulitan keuangan juga turut mempengaruhi penghindaran pajak. Meskipun sudah ada secara jelas regulasi tentang rasio terhadap utang terhadap ekuitas, penerapan aturan tersebut belum efektif dalam mengurangi penghindaran pajak di sektor keuangan terkhususnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu 3 kriteria keputusan yang digunakan untuk menentukan solusi terbaik. Kriteria yang pertama itu stabilitas keuangan dan manajemen risiko. Kriteria ini menilai kemampuan perusahaan untuk mengelola struktur modal tanpa membahayakan stabilitas keuangan mereka. Yang kedua itu kriteria kepatuhan terhadap regulasi, di mana kriteria ini memastikan bahwa solusi yang diajukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti batas rasio utang terhadap modal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria yang ketiga itu tentang efektivitas tata kelola perusahaan atau good corporate governance, di mana kriteria ini memiliki peran penting untuk menilai seberapa baik praktik good corporate governance dalam mengawasi dan menekan praktik penghindaran pajak yang berlebihan. Lanjutkan ke pertanyaan ketiga, itu bagaimana mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah ditentukan. Bobot pada masing-masing kriteria ini bisa dialokasikan berdasarkan tingkat pentingnya dalam mencapai tujuan pengurangan penghindaran pajak. Di mana sebagai contoh yang pertama, stabilitas keuangan dan manajemen risiko. Itu saya berikan kriteria 40% karena ini berhubungan langsung dengan keberlanjutan perusahaan. Kriteria yang kedua itu kepatuhan terhadap regulasi, itu 30%, karena kepatuhan terhadap regulasi perpajakan sangat penting untuk menghindari sanksi hukum. Kriteria yang ketiga tentang efektivitas good corporate governance, itu 30%, karena good corporate governance yang baik dapat menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Seperti itu. Selanjutnya ke pertanyaan keempat tentang 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan. Yang pertama, poin pertama itu penegakan regulasi yang lebih ketat. Yang kedua itu peningkatan tata kelola yang lebih baik, dan yang ketiga itu insentif restrukturisasi keuangan atau mendorong perusahaan untuk menyimbangkan struktur modal mereka dengan memberikan insentif pajak tinggi insentif pajak bagi perusahaan yang mengurangi ketergantungan pada utang. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kelima itu cara menganalisis alternatif tersebut. Alternatif tersebut itu dapat dianalisis menggunakan metode analisis biaya atau manfaat cost benefit analysis yang mengevaluasi dampak dari setiap alternatif terhadap pengurangan penghindaran pajak, stabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, metode SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats dan model peramalan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai
implikasi jangka panjang dari masing-masing alternatif. Pertanyaan keenam itu menentukan alternatif terbaik berdasarkan hasil analisis. Alternatif terbaik akan dipilih dengan mempertimbangkan mana yang memberikan pengurangan penghindaran pajak yang terbesar sambil memastikan stabilitas keuangan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi. Alternatif yang meningkatkan good corporate governance atau GCG itu dan mudah diterapkan di sektor keuangan akan diprioritaskan. Pertanyaan ketujuh, rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Untuk penerapan alternatif yang dipilih, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama itu memperkenalkan atau memperkuat regulasi yang ada untuk mengurangi penghindaran pajak. Yang kedua itu melakukan pelatihan bagi manajer dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengenai prinsip good corporate governance. Yang ketiga itu untuk membuat sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memonitor penerapan kebijakan dan memastikan kepatuhan. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-8, langkah-langkah untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Evaluasi efektivitas keputusan dapat dilakukan dengan yang pertama itu melakukan audit rutin terhadap praktik keuangan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua itu memantau indikator kinerja keuangan seperti tingkat pembayaran pajak dan juga rasio utang terhadap ekuitas. Ketiga itu menilai sejauh mana perbaikan dalam GCG telah meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.